melihat zahir peristiwa itu ngalih kita hendak bersyukur. Tapi tidak sedikit orang yang mampu bersyukur kepada Allah setelah terjadinya peristiwa. Jakanya kadanang kaya ini pengaku. Banyak orang yang setelah terjadinya peristiwa hanyar alhamdulillah. Tapi ketika peristiwa itu terjadi, ada sedikit orang yang menangis sumpah serapah. Contohnya apa? 2 bulan yang lalu ada kisah seorang istri yang ditinggal oleh suaminya setelah suaminya dilantik jadi ASN. Limbah dilantik jadi ASN, tinggalkannya bininya. Entah itulah kisah belakangnya, kita tidak tahu. Nah, kita tahu zahirnya aja. Tinggalkannya bininya. Secara zahir peristiwa ditinggalkan lagi itu menyedihkan. Saking maaf ya, ulun melihat kerigitan juga. Sampai tetangganya umpat sumpah serapah juga. Macam untungnya mau bini namanya sudah mulai mengapain dia. Kada kau ditahan deh. Se Indonesia itu orang melihat sampai tetangga itu sumpah serapah. Tapi setelah itu, seminggu setelah kejadian, apa yang terjadi? Jadi artis. Allah angkat rezekinya, Allah angkat kehidupannya. Yang asalnya kurisaan, buku perbasah, bisa sudah bu make up. Aja rolon gini, jakanya belum begini. Lain banget mohanya lain, bisa sudah bu make up. Pakaian masya Allah. Kalau masih belaki lawan yang ada, kada tuh tukar baju nangka itu. Kalau masih dengan laki yang ada, kadida bisi duit ratusan juta dibari orang. Dan andai masih dengan suami yang ada, kada mungkin orang se-Indonesia tahu. Tapi di awal peristiwa ada sedikit yang sumpah serapah sampai menangis si bebiniannya, sakit. Kalau kita memandang zahir peristiwa itu, maka kita bersyukur. Tapi setelah seminggu, sebulan, 2 bulan setelah peristiwa itu, lalu terucap alhamdulillah. Dapatnya hanyar pulang. Dapatnya hanyar pulang. Udah pulang. Omal desa kali bukan dari sini. Mana duit dapat, mana lagi hanyar. Ada hikmahnya. Nah, contoh dan dulu pernah ulun kisahkan yang waktu rumah DPR yang ada kan, rumah DPR yang dibakar orang, dijarah orang itu kan, salah satu yang jadi korban itu satpam yang kendaraannya dibakar orang. Yang lah, kendaraannya dibakar orang. Waktu dibakar itu ditakuni oleh orang sambil di video. Nah, kayak apa perasaan kian melihat kendaraan dibakar? Yang tukang takun ini dia ada pintar juga. Nah, kayak apa melihat perasaan kian melihat kendaraan kian dibakar? Ini tukang takun ini ada pintar. Nyata sedih. Kendaraan dibakar orang, sebutingannya diisi hendak nukar yang hajar duit tidak. Tapi sedih, ini kendaraan satu-satunya. Tapi setelah peristiwa itu datang si yang mata sipit itu membawa duit 50 juta, langsung dibawanya ke DPR. Tunjuk dia hendak kendaraan apa, nyata yang ambil PKK yang terbakar
Vario 125. Jemput ke PCX bojong 15 juta pulang. Hah? Andai kada terbakar, kada terganti. Andai kada terbakar, kadidoh cuma 15 juta. Andai tolak, andai. Nah cuman tadi, kalau kita melihat zahir peristiwanya, sakit. Tapi kalau kita belajar memahami hakikat kehendak Allah di balik peristiwa itu, nikmat seberitaan, pasti kita akan mudah untuk bersyukur kepada Allah. Nah, dulu pernah ulun kisahkan, kita banyak kisah ini, soalnya ini masalah kehidupan. Di tengah gurun pasir, jadi di Arab itu ada satu perkampungan di tengah gurun pasir. Salah satu rumah di tengah kampung itu hidup seorang ayah dan ada seorang anak laki-laki. Dan di rumah itu ada anjing penjaga rumah, ada himar sebagai tunggangan, dan ada kambing sebagai binatang peliharaan. Pas di waktu malam terdengar di samping rumah gedabak. Esoknya dijingok, dilihati oleh si anak, ternyata kambing mati. Melapor kepada si abah, kambing kita mati bahaya. Ujar si abahnya apa? Ujar si abah, bahkan hendak menggerunuk maulah hidup. Hendak bumamai maulah berbangun. Sudah jadi sedikit, insyaallah bagus saja. Malam kedua, gedabak sekalinya himarnya pulang mati. Himar itu zaman bahari lah tunggangan. Kalau zaman kita wayah ini mungkin himar itu nangkaya poswan JR, kendaraan poswan, harganya murah. Kendaraan melapor si anak, bah himar kita mati bahaya. Kendaraan hilang, ujar si kuitan, bapak nak apa lagi yang punya sudah mati itu. Ya sudah, insyaallah bagus saja. Malam ketiga, ternyata anjing penjaga rumahnya pulang mati. Ansarabanya, harta habis. Ternyata di malam keempat, kadidah lagi bunyi gedabak, buring nyaman. Cuman setelah pagi hari, si anak keluar rumah keliling kampung. Ternyata pada malam hari itu, kampung halamannya itu dimasuki oleh perampok. Dan perampoknya ini pintar. Yang dimasuki oleh perampok ini setiap rumah yang ada binatang ternaknya dan ada anjing penjaganya, itu yang dimasuki. Karena ujar perampok, kalau rumah ini ada anjing penjaga berarti ada harta yang dijaga. Kalau rumah ini ada binatang ternak berarti makanan banyak di dalam. Jadi setiap rumah yang ada anjing penjaga, setiap rumah yang ada binatang ternaknya dimasuki oleh perampok itu, dan orang yang ada di dalam dibunuhnya. Melapor si anak lawan abah lawan kuitan, bah ternyata malam tadi bahaya, kampung kita dimasuki begal, dimasuki perampok. Rumah yang dimasukinya harta habis, orangnya meninggal. Dan ternyata yang dimasuki oleh perampok itu rumah yang ada harta dan binatang ternaknya. Lalu ujar si kuitan apa, ujar si abah, jakanya anjing kita masih hidup, jakanya himar kita kada mati, jakanya kambing kita masih ada, kita yang mati.
Tapi ketika terjadi, di awal terjadinya peristiwa itu menyakitkan, kendaraan hilang, anjing penjaga rumah mati, kambing seikungannya diisi mati, menyakitkan. Tapi setelah peristiwa itu ternyata ada kebaikan yang telah Allah Ta'ala persiapkan, dan itu jauh daripada melebihi apa yang telah hilang di dalam hidup kita. Kayak ulun contohnya lah, ulun kan kuliah ini disayangi orang. 6 tahun aja lulus. Amunya di Indonesia itu 12 semester. 12 semester, orang 8 aja paling lawas, ulun 12. Disayangi orang. Aku baru pernah melihat ikam tahun tadi ujian dosen, aku tahun dihadap anak melihat ikam masih. Jadi kamu di sini jadi dulu waktu saat naik. Nah cuman andai ulun dah wajar kada lulus kuliah itu sumpahnya luar biasa. Orang Indonesia kada lulus bahasa Inggris itu memberi sumpah di sana lah. Ulun kada lulus. Karena bagi orang Arab itu, orang Indonesia, orang Asia ini nomor 1 sudah bahasa Inggris. Ya kada lulus. Tapi pulang melihat kekawanan imbas sudah tuntung 4 tahun bulikan, melihat tunggal lingkungan kawan hilang. Sampai tahun kedua pulang bulikan hilangan, ya Allah, hendak berjalan kemana kawan kadida yang mengawali. Yang hanya datang seberata. Tapi setelah lulus, hanya alhamdulillah andai ulun lah, andai ini andai. Ulun lulus tepat waktu 4 tahun. Ulun kada kau bahagia. Karena ulun dapat tenaga petugas haji itu di tahun 2016. Ulun seharusnya lulus 2014. Jakanya ulun lulus tepat waktu kada dapat ulun. Nah, 2015 anak bahati pakai duit serongan, kada keluar bisa 2 hari tutup sudah bandara itu, bisa pada keluar duit tersetor sudah, tiket sudah nukar, berselamatan sudah, lawan orang kampung berjanjian sudah, kali kita pertemuan di sana. Sekalinya kada keluar, sumpahnya luar biasa. Dipotongnya kalau pulang duitnya. Tapi andai itu tertolak pada saat itu, pakai duit serongan, 2016 itu kada tertolak. Allah Ta'ala gagalkan di 2016, Allah tundakan 4 tahun jadi 6 tahun. Oh ternyata di 2016 itu dapat gratis digaji orang. Imbah itu gajinya kawa, itu bang dapat bini pertama ulun tuh nah. Kawa menjujur itu kan dari situ. Bergaji 45 juta pada saat itulah, 45 juta. Ya kawan, bini pertama dah. Bini kedua baru. Ulun tahu yang di muka ulun gitu. Lawan yang di sebelah kanan. Ada boleh kita mendahului yang Tuhan. Ini nggak bisa lagi di sebelah kiri nggak bisa. Dari bini pertama berujung pulang 2 ekor anak. Dari hasil situ banyaknya ulun mengumpulkan sorongan mak. Itu mungkin tambah 2 tahun dahulu hanya kau terkumpul. Jadi bagusnya Allah Ta'ala mengaturkan, ya memang sedih, sakit,
lambat tuntung. Awanan hilangan sudah ulun lulus, awan tuntung S2 sudah kuliah. Nah, maka itulah sudah takdir Allah Ta'ala. Terkadang itu pahit di awal peristiwa, namun banyak kebaikan yang Allah Ta'ala sediakan, yang Allah Ta'ala persiapkan setelah peristiwa itu. Cuma manusia ini tadi hanya terfokus memandang zahir peristiwa di awal pertama kali terjadi. Kalau kita hanya terhenti di awal peristiwa itu, maka sulit lisan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kena potongan jauh lah yang bini pertama tadi. Dan kegairan juga. Jadi baru nanti yang kedua pemana aja nanti baru nanti kena. Yang kedua ketiga, insyaallah habiskan yang sebutin dulu. Edit dulu. Edit. Dipotong. Waruya an Ata'in annahu qala, diriwayatkan daripada Sayyidina Ata bahwasanya beliau berkata. Sayyidina Ata ini salah seorang tabi'in. Beliau bercerita, jadi ujar Sayyidina Ata, suatu hari saya pernah datang menemui Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Dan kisah ini setelah Rasulullah wafat. Rasulullah sudah wafat. Lalu Sayyidina Atta bertanya kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, tolong ceritakan tentang hal yang paling menarik, tentang hal yang paling menakjubkan, tentang hal yang paling indah dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar permintaan itu, Siti Aisyah menangis. Wahai Aisyah, tolong ceritakan pengalaman hidup bersama Rasulullah. Dalam sepanjang hidup berumah tangga dengan Rasulullah, apa yang paling indah, apa yang paling menarik, apa yang paling menakjubkan pernah dialami, yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Lalu Siti Aisyah menangis. Lalu beliau menjawab, kata Siti Aisyah, seluruh sisi kehidupan Rasulullah dari bangun tidur sampai hendak tidur, seluruhnya adalah sesuatu yang menakjubkan dan sesuatu yang paling indah. Artinya berumah tangga dengan Rasulullah itu penuh dengan keindahan dan kenangan-kenangan manis. Menangis tidak sambil mengenang waktu hidup bersama dengan Rasulullah. Lalu ujar Siti Aisyah, pernah suatu malam Rasulullah itu bermalam di rumahku. Artinya pada saat itu tak karena giliran Siti Aisyah. Tepat di tengah malam, masuk sepertiga akhir malam, Rasulullah bangun. Karena Rasulullah itu bangunnya sepertiga akhir malam. Dan itu pernah dipisahkan oleh Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Sayyidina Abdullah ibn Abbas berumur, fakihnya berapa umurnya, man? Oh, kira 12 tahun sudah. 9 tahun lah. Sayyidina Abdullah ibn Abbas ta'annum pada fakih ini. Cucu itu berapa? 21 tahun. 1 sampai lah. Belum. Berapa umur sudah?
Oh itu tuh pada fakih lah. Sayyidina Abbas pada saat itu berumur sekitar 5 sampai 6 tahun. Sayyidina Abdullah bin Abbas mendengar kabar bahwa Rasulullah hendak bermalam di rumah Siti Maimunah. Siti Maimunah itu kan bini istri Rasulullah, sekaligus bibinya Abdullah bin Abbas. Mendengar kabar Rasulullah hendak bermalam di situ, lalu ujar Sayyidina Abdullah bin Abbas, nah pas benar, aku hendak tahu jam berapa gerang Rasulullah itu bangun, sekitar dahulu jam Kalida, sekitar jam berapa, dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, bagaimana cara Nabi berwudu, dan bagaimana cara Nabi sholat malam. Itu yang paling tahu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Lalu ujar Sayyidina Abdullah bin Abbas, Rasulullah itu bangun kurang lebih sepertiga akhir malam. Dan kebiasaan Rasulullah, setelah bangun guring, Nabi kadang langsung berdiri. Nabi itu kalau bangun guring ujar sidin, nih telapak tangan Nabi dipusatkan sidin di apa namanya nih, di dahi sampai ke mata nih, kelopak mata. Nah dipusut-pusut Nabi dahulu. Imbah itu kadang mencapai HP Nabi. Ini kadang hanya bangun guring langsung HP yang dijangkau. Memeriksa pesan kalau tidak 30 biji membaca. Maaf menekan dahulu. Kalau ada pesan yang tidak mencurigakan, hapus dulu aja nilai. Nah itu lah. Nabi kata, imbah bangun guring, Nabi memusat mata, memusat dahi, lalu beliau membaca 10 ayat terakhir di surah Ali Imran. Itu kebiasaan Rasulullah. Apa pakai 10 ayat terakhir surah Ali Imran? 2 juta dari yang punya dapat. Oke. Ini siapa? Robi kan namanya siapa? Robi lah. Nah, apa 10 ayat terakhir surah Ali Imran? Dapatlah, punya dapat lah ikan tabnya. Nah. Biasa main game. Ingatkah? Ada harapan. Azka, ingatkah? Kena apa li? Belum lagi. Ayat yang kita baca pas wirid ditambahi lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Hanya sampai ke bawah, sampai fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu kebiasaan Rasulullah. Jadi di saat Nabi bermalam di rumahnya Siti Aisyah, di sepertiga akhir malam Rasulullah bangun. Setelah Nabi melakukan kebiasaan beliau tadi, lalu Nabi hendak berdiri, ditarik oleh Siti Aisyah, tapi Rasulullah nang kaya bini hendak memanja daun laki. Nah, coba akhir Rasulullah di sini aja panggilan, urut pasti hendak Nabi yang ada di sini. Nah, anak ya kira-kira tuh jauh, anak. Ingat lagi dah gue. Tadi ditarik oleh si bini. Nah, ditarik oleh si bini. Beliau masih hendak memanja dengan Rasulullah. Akhirnya lah ditarik bini itu lah. Sini Pak, jadi dijawab oleh Rasulullah dan Nabi, wahai Aisyah, tidakkah engkau izinkan aku untuk beribadah mendekatkan diri dengan Tuhanku? Mendengar jawaban Rasulullah, lalu ujar Siti Aisyah, kalau itu kehendak pian dan pian hendak beribadah,
Ayuha ujar Siti Aisyah, kan bagusnya bisi bini nang kayak ada pokoknya, amunya sudah bini itu ketujuh pokoknya, itu mati sudah. Pokoknya pian Siti Aisyah kata, kalau pian memang hendak mendekatkan diri beribadah kepada Allah, ayuha, salatlah Rasulullah di rakaat pertama membaca surah menangis Nabi. Sujud pertama menangis, bangun lagi naik rakaat kedua menangis lagi, sampai sujud di rakaat kedua masih menangis. Bahkan di waktu sujud kedua ini Rasulullah kada bangun-bangun. Rasulullah ada bangun-bangun. Yang membuat Rasulullah bangun itu Sayyidina Bilal bin Rabah menggawil Nabi. Ini kan yang tahu kisahnya Sayyidina Abdullah ibn Abbas umur 65 tahun itu masih ingat peristiwa itu. Nah, yang menggawil Rasulullah jadi membangun di rakaat kedua itu digawil oleh Sayyidina Bilal bin Rabah. Terbangun Nabi ini kada terguring kadalah karena saking khusyuknya Rasulullah menangis di dalam sujud beliau sampai Nabi kada sadar lagi. Digawil oleh Sayyidina Bilal takajud. Setelah Rasulullah salam ditanya oleh Sayyidina Bilal, karena Bilal pada saat itu hendak azan subuh. Ayo pian bayangkan Nabi sholat 2 rakaat dari sepertiga akhir malam, kurang lebih jam 3 kurang lebih, sampai Bilal hendak azan berapa jam? Tengah 2 jam. Kalau ini dah tengah 2 jam. Kalau jam 5 berarti 2 jam 2 rakaat. Kira-kira surah apa yang dibaca oleh Rasulullah? Makanya jam khatib itu kalau khutbah waktunya kurang lebih sekedar sholat sunat 2 rakaat itu lawasnya khatib. Ya kalau dah. Tapi sholat sunat siapa? Kalau sholat sunat kita tengah 2 menit tentu ada kawalah khatib khutbah tengah 2 menit tuntung. Tapi kalau sholat sunatnya Rasulullah tengah 2 jam hanya tuntung. Khatib siapa yang kawa khutbah tengah 2 jam? Imbah tuntung kaumnya kan hilang sudah. Jadi Nabi itu tersadarnya digawil oleh Sayyidina Bilal karena Bilal hendak azan, Nabi menangis di waktu sujud. Ditanya oleh Sayyidina Bilal, wahai Rasulullah, mayubki, apa yang membuat dia menangis wahai Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, wahai Bilal, celaka. Orang yang membaca ayatnya itu, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Wahai Bilal, celaka orang yang membaca ayat itu namun tidak mentafakuri makna yang ada di dalamnya. Celaka orang yang membaca ayat itu tapi tidak memahami makna yang ada terkandung di dalamnya. Bahwa dari atas langit yang paling tinggi sampai bawah bumi, dari atas kepala sampai ujung kaki, semuanya ini nikmat dari Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batilan, tidak ada yang sia-sia Allah Ta'ala ciptakan. Celaka orang yang membacanya namun tidak mentafakuri makna yang ada di dalamnya. Itu yang membuat aku menangis, kata Rasulullah. Ditanya lagi oleh Siti Aisyah, wahai Rasulullah,
Pian ini kan surga sudah dijamin. Alaysa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosa sudah dihapus oleh Allah. Andai tagawi dosa juga sudah dijamin oleh Allah. Andailah, tapi andainya kalau mungkin. Sudah dijamin oleh Allah. Lalu wahai Rasulullah, kenapa pian sampai sembahyang sunat, salat sunat sampai bangkak kedua lutut pian wahai Nabi? Bukankah dosa pian diampuni, surga pian sudah dijamin? Kenapa sampai salat sunat itu sampai lutut ini bangkak? Apa jawaban Rasulullah? Wahai Aisyah, afala akunu abdan syakura? Tidakkah aku pantas untuk menjadi hamba yang bersyukur? Ayat yang Nabi berucap, tidakkah aku pantas untuk menjadi hamba yang bersyukur? Lalu kita lihat di kehidupan Rasulullah. Kalau kita lihat secara zahir, kehidupan Rasulullah itu lebih banyak sakitnya daripada nyamannya, lebih banyak hinaannya daripada pujiannya, lebih banyak puasa dan laparnya daripada kenyangnya. Itu kehidupan Rasulullah secara zahir. Tapi kesulitan hidup Nabi, susahnya zahir kehidupan Rasulullah tidak menghalangi Rasulullah untuk tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya sedikit sakit sedikit mengeluh, hajar diuji sedikit kada ingat bersyukur, hajar sedikit dapat musibah beradu. Rasulullah itu dalam perjalanan hidup beliau 63 tahun sekian, lebih banyak sulit, lebih banyak susah, lebih banyak lapar, tapi Nabi sujud sampai bengkak kedua lutut beliau. Kesulitan, kesusahan dan ujian yang bertubi-tubi tidak membuat Rasulullah untuk lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hakikat syukur. Kalau kita memandang di balik peristiwa, andai Rasulullah itu, andai Nabi itu berhasil hijrah ke Habasyah. Kan Nabi itu hijrah 3 kali. Pertama hijrah ke Habasyah gagal. Yang kedua hijrah ke Taif gagal. Yang ketiga hanya hijrah ke Madinah berhasil. Andai Nabi berhasil hijrah ke Habasyah, maka tidak ada hijrah ke Taif. Andai hijrah di Taif diterima orang, maka pintu Madinah itu tertutup. Maka Allah tutup dua pintu ini, pintu Habasyah dan pintu Taif. Allah tutup untuk Rasulullah karena Allah sedang membukakan pintu yang jauh lebih baik daripada dua kota ini, yaitu pintu kota Madinah yang telah Allah Ta'ala persiapkan. Ethiopia, Habasyah itu di Ethiopia. Jauh. Ayatnya antara Mekah ke Ethiopia. Mekah itu tanah haram. Dahulu Madinah itu lain tanah haram. Tapi setelah Rasulullah masuk ke situ, jadilah Madinah menjadi tanah haram dan tanah suci. Tapi pulang andai Taif itu berhasil, andai Habasyah itu berhasil, Rasulullah diterima, tidak istilah nama Madinah sampai hari ini. Tapi diulah gagal dahulu. Di sini kada diterima, di Taif ditawak orang, ternyata Allah sudah membukakan pintu yang jauh lebih baik daripada pintu Taif. Nah, maka disinilah kita sedikit demi sedikit memahami daripada kehendak atau iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan kita. Karena kehendak Allah yang ada pada hidup kita ini berdasarkan dengan hikmah. Kita berdoa sudah 10 tahun, kita meminta, ya Allah, ulun hendak minta anak, menggawi 3 kali sehari, berdoa 5 kali sehari,
Ya kada mau jadi tetangga kita babayang menimbai selawar kita tersangkut di kepala diri, ya hamil pulang. Lalu Allah Ta'ala balik, ya Allah, ulun sudah sembahyang duha, kenapa usaha ulun dengan kakak ini aja? Sudah juga sembahyang malam, kenapa hidup ulun dengan kakak ini aja? Allah kadang memberi kita atau Allah belum memberi kita bukan karena Allah miskin. Ujar Allah, aku masih banyak cicilan di lahir. Banyak doa orang belum aku kabulkan, doa ikan kena dahulu. Kadang Allah kadang memberi kita bukan karena Allah bakhil, Allah pelit. Kadang Allah itu karim, maha pemurah. Kalau ulun kada kau memberi itu kan dasar kadida duitnya. Ulun kada kau mendatangi akan karena memang kadida waktunya. Tapi ketika Allah tidak memberi bukan berarti Allah bakhil. Allah tidak memberi bukan karena perbendaharaan kekayaan Allah habis. Allah tidak memberi kita karena ada hikmah yang telah Allah persiapkan, yang andai kita tahu hikmah yang akan terjadi, maka lisan kita akan mengucapkan dengan mudahnya mengucapkan alhamdulillah. Ya Allah, amunya aku kabulkan ikan kena ampe sembahyang tengah malam. Amunya aku sugihakan ikan ampe sembahyang duha. Amunya aku kabulkan hajat ikam ampih aku mendengar di mulut lisanmu akan menyebut namaku sabat malam, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hajatnya belum kabul, imbah sudah hajatnya kabul. Ada ingat lagi? Aku masih hendak mendengar suara itu menjawab. Aku hendak melihat sujudmu di tengah malam. Allah tahan. Selama 10 tahun belum kabul, nama Allah selalu keluar dari lisannya, dan itu akan menambah pahala ibadah kita. Yang kedua akan menambah kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hikmah. Nah, mudah-mudahan kita bisa belajar sedikit demi sedikit untuk memahami kehendaknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kehidupan kita diridhai oleh Allah dunia dan akhirat. Allah berikan keberkahan di dalam rumah tangga kita, dan mudah-mudahan Allah berkahi pada anak keturunan kita, dijadikan sebagai orang-orang saleh dan salehah. Sebelum kita tutup, kita kirimkan Fatihah 4 untuk kedua orang tua kita, sanak saudara kerabat, dan untuk orang-orang yang pernah duduk bersama kita di tempat ini. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, Allah luaskan kuburnya, Allah turunkan rahmatnya. Mudah-mudahan Allah kumpulkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اجعل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم هدية واصلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة نقضيها إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح آل كل والصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح مشايخنا ووالدينا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقرابتنا وجميع جيراننا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل الجنة مثواهم ومساكنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارج على المسلمين. تقبل الله منكم.